ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah sebab detik ini Allah memberikan 3 nikmat yang luar biasa besarnya, walaupun tanpa mengabaikan atau menyebutkan nikmat yang lainnya. Tapi paling tidak 3 nikmat ini kita rasakan dan kita nikmati bersama. Nikmat pertama adalah nikmat iman. Hadirin, ada jaminan, ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin bahagia, jika ingin tenang, maka hamba Allah itu pastinya jadi orang-orang yang beriman. Itu disampaikan dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang-orang mukmin. Ingat, beda antara tenang dengan senang. Kalau tenang itu adalah pekerjaan hati kita, tenang. Tapi kalau senang itu identik dengan bagaimana nafsu kita. Maka dari itu orang-orang yang beriman akan menikmati ketenangan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman kita selalu istiqomah sampai mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menyampaikan kita berhadapan dengan Allah dengan predikat husnul khatimah. Amin. Allahumma. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kita merasakan nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat sehat. Beberapa orang mengidamkan bahwa dirinya hari ini sehat, tapi ternyata sakit. Untuk itu saudara kita yang sakit kita doakan, keluarga besar kita yang sakit kita doakan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mumpung masih sehat, manfaatkan supaya kita banyak bermanfaat. Yang ketiga, nikmat yang besar yang kita rasakan pada hari ini dan kita nikmati hari ini adalah nikmat sempat. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang beriman, tetapi tidak akan sempurna jika dia tidak sempat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini bertanya kepada hambanya, dan itu diulang-ulang dalam Al-Quran, surah yang viral, surah Ar-Rahman. Allah menyatakan, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Itu diulang-ulang sampai 31 kali di surah. Artinya begitu bandelnya manusia itu diulang terus.
agar dia termasuk hamba-Nya yang ingat bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu khutbah singkat dengan tema pilih fokus atau isi. Hidup ini akan lelah, capek, ruwet jika kita salah arah. Maka dari itu semua orang mengidamkan rumah yang besar, rumah yang mewah. Tapi ingat sekali lagi bahwa rumah besar itu boleh dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang indah itu boleh kita miliki karena itu adalah karunia Allah. Tetapi jangan lupa kita mensyukuri dengan jalan dengan rumah yang megah, rumah yang indah. Bagaimana di dalamnya berisi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan hidup kita di dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan konsep nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan salat dan membaca Al-Quran. Itu pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam lebih. Artinya apa? Jangan kita punya rumah besar, punya rumah mewah katanya, tapi kurang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kelanjutan hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah keluarga, maka tentunya keluarga itu tidak hanya berkecukupan, tetapi tidak hanya juga berkemewahan, tetapi keluarga itu bagaimana? Keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu yang dijalankan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini di surah At-Tahrim ayat 6 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika kita berkeluarga, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya hambanya ini selamat di dunia tentunya hatta akhirat dengan cara menjaga keluarga, dijaga, dan terutama kita sendiri, terutama baru keluarga kita. Untuk itu contoh dan keteladanan sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap langkahnya, setiap detik dan perbuatannya itu dalam keluarga Rasulullah SAW itu bukan uswah. Untuk itu kalau kita umat Rasulullah Muhammad SAW tentunya meniru bagaimana Rasulullah bertindak, bagaimana Rasulullah bertingkah laku dalam kehidupan terhadap keluarganya, sehingga pada akhirnya harapan kita keluarga sekalian mawaddah warahmah itu menjadi di dalam kita dan menjadi kenyataan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukan hanya sekedar berfokus, tetapi mengutamakan isi yang sekali lagi keluarga sakinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat setiap kita butuh yang namanya kehidupan. Kehidupan itu butuh nama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam setiap saat bangun tidur sampai ke pagi, tentu dia berharap dengan rezeki yang banyak, halal dan thayyibah. Itulah konsep dalam Islam. Maka dalam Islam ajarannya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya banyaknya, tapi barokahnya. Sekali lagi, umat Islam tidak hanya sekedar melulu mengejar banyaknya rezeki Allah, tetapi juga mengejar bagaimana rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba ini termasuk rezeki yang barokah. Efeknya apa? Kalau rezeki yang barokah, anak muda dicinta,
Kalau rezeki yang barokah, istri mudah ditingkat. Kalau rezeki yang barokah, maka semuanya ibadah yang diberikan itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi rasa takut, rasa suka, rasa malu, rasa cinta itu menyatu jadi satu karena itu adalah rezeki yang barokah. Ingat-ingat, jangan-jangan karena sebab rezeki yang tidak barokah, anak kita agak susah untuk dididik. Jangan-jangan karena sebab rezeki yang tidak barokah, keluarga kita, istri kita agak susah untuk diberikan. Untuk itu maka hati-hatilah dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai punya slogan yang halal aja susah. Jangan itu yang menjadikan alasan. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya di negeri ini yang kita cintai ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah menitipkan kepada kita rezeki yang banyak, yang barokah. Barokah artinya tambah kebaikan. Dengan Allah menitipkan kepada kita, Masya Allah, ibadah kita semakin semangat, anak-anak kita semakin nur. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.